Oke, sebelumnya makasih banyak ya udah mau ngeluangin waktu dan udah bersedia untuk jadi informan kami. Terima kasih banyak. Ini beneran loh. Eh, yang pertama tuh kami tuh mau nanya, apa sih bentuk bully yang pernah kamu alami? Lebih seringnya sih ke lisan ya. Contohnya gimana? Contohnya kayak ngatain fisik. Terus kayak dulu kan badan gua kan udah gede ya. Jadi ya berisilah. Terus gue juga dulu dekil kan, kata-katain, hitam dekil. Terus sampai ya hampir kagak mau masuk kelas gitu. Gue juga mau lapor ke guru juga, guru bilangnya biarin aja gitu. Pak guru gitu? Iya, udah biarin aja, kamunya diem aja, nggak usah duluan gitu. Itu ngelapornya ke guru BK atau ke wali kelas? Wali kelas sih. Langsung ke wali Iya, kelas? wali kelas. Temen sekelas kayak gitu atau dari kelas-kelas Temen lain? sekelas. Kelas lain nggak kayak gitu kan teman-temannya? Enggak, jarang. Kalau seringnya teman sekelas sih. Tapi pernah? Kalau jarang berarti pernah kan? Pernah sekali doang kelas lain. Itu banyak berapa orang kira-kira ya? Kalau satu kelas tuh dari sekelas itu 5 kalau nggak 7 orang lah. Banyak ya? Iya. Sekali langsung hubungi kamu gitu? Iya. Berombongan gitu? Iya. Terus itu perilaku bully yang kamu rasain itu tuh berapa lama sih terjadinya? Ya enggak, ini sih biasanya kalau habis kalau gua ngelakuin yang bikin dia salah paham ya, itu kadang sehari udah tuh. Habis itu besokannya diulang lagi. Iya, contohnya dia ngelakuin kesalahan salah paham tuh maksudnya gimana? Kadang misalkan hari sebelumnya nih gua ngelakuin satu kesalahan, terus besokannya bocah ini tuh ngeledek lagi, jadi diulang-ulang terus. Ya, itu kira-kira terjadi dari awal masuk sekolah SMP kan ini kejadiannya ya? Iya, SMP. Dari awal SMP kelas 7. Kelas 7 sampai kelas 9 atau berapa tahun? Iya, sampai kelas 9. Oh, jadi kalian selama 3 tahun itu satu kelas terus ya, nggak diacak Iya, kelas? nggak diacak. Nah, kan setelah ngalamin perilaku bully itu, terus kamu tuh pas kayak gitu tuh responnya gimana? Kan kata ibunya biarin aja ya. Nah, kalau kamu tuh kayak ada perasaan gimana gitu atau gitu? Kalau perasaan pasti ada rasa takut gitu ya, takut buat masuk kelas, terus udah nggak mau sekolah gitu, pasti ada. Cuman udah cerita ke orang tua juga, udah nggak apa-apa, kamunya diem aja kalau di kelas gitu kan. Orang tua kamu juga? Iya. Berarti respon selama waktu dibully udah diem gitu, nggak ada Diem misalnya aja. kayak marah atau Kalau marah pasti ada, terus karena mungkin marahnya udah sampai situ doang, nggak mikir juga kan kalau misalkan gue lanjutin pasti bocah ini menjadi kan. Udah akhirnya gue diem, duduk di bangku kan, ya bocahnya gue duduk aja, bocahnya sambil nyamperin, ngata-ngatain gitu. Kadang ya juga main fisik kan. Jadi selama bully berlangsung udah diem aja lah gitu ya, cuekin aja. Terus bully ini kan kejadian kan 3 tahun nih, dampak apa sih yang lo dapetin? Kalau dampak hampir trauma sih. Trauma? Jadi gue mikirnya, ini gue tahu misalkan SMP aja dibully, ntar gue SMK kalau nggak kuliah apa gue bakal kena juga gitu. Secara kan SMK kan dapat teman-teman baru lagi nih, gue nggak tahu nih sifatnya kayak gimana, ntar apakah sama kayak pas di SMP gitu. Terus setelah masuk SMK kamu dibully nggak? Enggak kan? SMK enggak sih. Berarti itu cuman emang orangnya yang salah, enggak orangnya temen kamunya yang salah. Iya. Masalahnya kan Iya. enggak semua orang yang kayak gitu. Enggak, tapi dari teman SMP ada juga satu SMK juga. Tapi dia masih Ya, perilakunya sama ya kayak kalau ketemu ya kadang ngeledek gitu dong kan, ngeledek, terus ngeledeknya cuman kayak jahil lah, terus gua balas, dia nggak terima, terus malah diseriusin sama dia, dilanjutin. Berantem. Iya. Jadi pas kan di SMK kamu udah berani ngelawan nih, udah berani ngebales. Berarti pas masa SMP itu bener-bener nggak ada. Tadi kan katanya marah ya kamu ya. Itu kamu pendem marahnya atau
Misalnya kamu dikatain terus kamu balas juga di pas masa SMP. Kalau udah marah nih, terus langsung dipendem. Jadi biar dianya tuh nggak menjadi-jadi gitu loh. Biar dia nggak terusin terus. Kayak gua tahan. Nah, pasti kan bully ini nggak gampang ya. Iya. Nah, gimana sih setelah bukan setelah selesai pembulian sih, tapi selama bully, otomatis kan lu nggak akan stuck di situ dong, lu akan ketemu orang baru nih. Nah, nggak mungkin lu langsung kayak percaya gitu. Iya. Nah, lu sulit gak untuk beradaptasi atau rasa percaya lu ke orang lain itu gimana? Pasti kalau buat percaya sama orang lain, apalagi orang yang baru kenal ya, pasti ada. Gue mikirnya gini, ntar kalau misalkan gue temenan sama dia udah deket, bakal dapet bulian juga apa enggak gitu. Jadi bisa dibilang kurang percaya lah ya. Ya, kurang percaya diri. Terus setelah kurang percaya diri pun kan nggak mungkin nggak berhenti di sana kan? Iya. Nah, gimana lu ngebangun rasa percaya diri lu atau harga diri lu setelah lu ngalamin bullying? Ngebangunnya tuh mungkin gue butuh pengenalan dulu ya sama teman baru ya. Jadi gue harus adaptasi dulu, kenalin dulu ke orang baru kan. Ini kayak gimana sifatnya. Ntar kalau misalkan di gue udah srek, baru gue mulai akrab gitu. Terus setelah udah lu ngalamin bullying nih ya, gimana sih lu mengenal bullying tuh dari pengalaman lu mengenal bullying tuh kayak gimana? Kenal bullying ya? Gue dulu kenal bullying itu dari salah satu guru, pernah ada yang ngejelasin di kelas itu. Nah habis itu pas sampai rumah gue langsung searching di Google kan, bullying itu apa, terus apakah ada pidananya buat pelakunya gitu kan. Itu sebelum perilaku bullying yang kamu terima atau sesudah? Sesudah. Oh sesudah. Oh sesudah dihina di Iya. kayak gitu langsung cari-cari. Iya, searching gitu. Terus dari situlah kamu ngerasa kalau emang kamu tuh lagi dibully gitu. Iya. Nih lu ada perubahan nggak setelah lu mengalami bully? Kalau perubahan ada sih. Seperti apa? Gue kan dulu orangnya agak petakilan ya. Agak petakilan, terus makanya bocah-bocah itu pada salah paham. Kira gue berubah lebih kalem lah, biar nggak bocah-bocah itu nggak salah paham sama gue. Gue mundur dikit ya, yang tadi berarti kan lu bilang tadi kalau lu tahu nih guru lu tuh menjelaskan bullying bla 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 gitu, berarti lu sadar nih, oh apa yang orang lakuin ke gue ini berarti termasuk bullying nih. Iya. Oh berarti lu sadar Iya, karena sadar. Oke. Lalu yang menjebak menurut lu ya, perspektifku sendiri, apa sih yang bikin gua jadi dibully gitu? Penyebabnya apa sih menurut lu? Penyebabnya mungkin karena mental gue kan dulu belum nggak seimbang sama bocah-bocah lain kan, nggak setara lah. Jadi gue tuh dulu anaknya kalem, jadi kayak jarang nongkrong lah sama bocah-bocah itu. Kalau gue pulang sekolah gue langsung balik ke rumah, nggak ngikut nongkrong. Jadi mungkin karena dari situ gue kayak dipojokin gitulah. Gara-gara kamu tuh selalu sendiri nggak mau Kurang gabung. ya, kurang bergaul juga kalau pulang sekolah gitu kan. Jadi kayak jadi bahan apa sih namanya? Ejekan. Iya. Iya. Kecelakaan. Dari mereka. Nah, setelah 3 tahun lu sekolah kan lu ngalamin bullying nih, otomatis kan lu mulai proses pemulihan dong, lu nggak mau stuck di situ. Nah, langkah pertama apa sih yang buat lu kuat dalam, bukan langkah sih tapi apa sih yang buat lu kuat dalam proses pemulihan lu? Lebih ini sih gua pertama nyari kesibukan lain sih. Gua kan punya hobi ya. Apa itu Bang? Hobi gua apa sih sebutannya? Itu yang suka bis lah pokoknya. Oh ya. Suka foto bis itulah. iya. Ya, dulu tuh foto bis. SMP kelas 9 itu kan
pulang sekolah gue ke rumah dulu, sorenya tuh baru gue nyari kesibukan hobi gitu. Jadi seenggaknya gue bisa melupain gitu. Oh, Nah dari situ gue mikir pertemanan nggak cuma di kelas doang kan, pasti di luar itu banyak. Iya. jadi itu jadi tempat jenuh lu lah buang Iya. waktu lu ya. Terus kan tadi pas masa-masa bully ini kan lo bilang lo ngerasa takut, cemas dan lain-lain ya. Nah, cara lo buat ngolah rasa cemas dan takut tuh gimana? Nanganinnya. Iya, cara menangani. Nanganinnya. Kalau pulih pasti sering berjalannya waktu ya. Lama-lama sih menghilang dari mungkin dengan cara gue tadi tuh buang ke tempat hobi gitu. Terus nyari ya Cuman kalau misalnya di waktu masa pembulian itu pasti kan ketika lu disudutkan lah bahasanya, Iya. disudutkan, lu kesel dong kayak apaan sih nih orang. Nah, lu menanganin perasaan lu itu kayak gimana? Apa kayak udah gue cuekin aja atau lebih ke cuek sih. cuek? Iya cuek. Terus Sekarang kan udah kejadian beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Jadi ngerasain perbedaan nggak masa itu sama masa yang sekarang? Yang sekarang kamu udah free, udah kayak udah nggak dicemooh lagi sama temen-temen. Itu rasa kamu sekarang gimana? Beda sih. Secara kan dulu yang bully itu hampir 7 orang ya. Sekarang tuh salah satu yang ngebully gue malah jadi akrab sama gue gitu. Ya Itu akrabnya dari kapan? akrabnya itu selepas SMP. Pas SMP di SMK? Iya, di Salah satu SMK. temen yang kamu bilang itu? Iya. Oh, yang bikin lu jadi akrab apa? Karena mungkin satu hobi juga sih, kan gue seneng modifikasi motor juga ya, dia juga seneng. Terus kayak misalkan gue sharing tentang motor, jadi akrab lagi gitu. berarti SMK ngambil otomotif ya? Enggak, TKJ. TKJ. So tau banget. Oke, lanjut. Selama proses pemulihan nih ya, artinya kan lu kan pasti banyak berkomunikasi sama diri lu sendiri dulu dong, sampai akhirnya lu beradaptasi lagi sama orang. Iya. Nah, dalam proses pemulihan itu gimana sih cara lu tuh nanganin rasa kesepian atau isolasi diri lu selama proses bullying? Bukan bullying sih, pemulihan. Pemulihannya Ha-ha. biar nggak kesepian ya. Iya. Lebih ya itu tadi, nyari kesibukan. Bukan balik lagi ya. Iya, balik lagi nyari kesibukan. Terus kan gue seneng ngedit foto juga tuh. Abis foto jepret gitu kan, gue nyampe rumah ngedit sambil sharing ke teman-teman juga kan. Terus berarti lu suka ngedit foto buat nanganin rasa kesepian. Iya. Berarti dengan itu lu merasa kayak punya nggak gabut gitu ya? Iya, biar nggak gabut. Kalau misalnya dukungan dari lingkungan lu dalam proses pemulihan dari bully ada? Kalau dukungan sih nggak ada. Nggak ada. Dari lingkungan, dari apa gitu? Kalau dari orang tua ya itu tadi, cuman udah kalau ada teman-teman yang ngebully atau ngepojokin, kamu diem aja, biar dia yang capek sendiri gitu. Iya. Tapi saudara-saudari kamu juga nggak ada? Kalau saudara nggak ada, soalnya nggak cerita juga, ceritanya cuma ke orang tua, orang rumah. Jadi benar-benar nggak ada yang membantu dalam proses pemulihan? Nggak ada. Jadi Cuman- kamu benar-benar sendiri? Iya, bertahan. sendiri. Keren dong. Nih, apa pesan dan saran 19. dari lu nih buat orang yang udah ngebully lu atau udah ngebully lu, terus pesan juga buat orang yang ngebully gitu. Pesan-pesannya apa ya? Enggak, maksudnya kayak Kayak lu kan apa udah sih? pernah ngalamin nih, lu ada gak sih pesan atau enggak saran nih buat orang-orang yang mungkin lagi ngalamin? Iya, atau- lagi ngalamin atau lu. pernah Atau pernah ya. Pesannya sih kalau misalkan lu dibully,
lu diem aja. Kalau misalkan lu ikut apa namanya, lu gerak sedikit pun pasti yang ngebully lu malah makin ngebully lu lagi. Jadi nggak berhenti lah. Berarti sekarang kamu tuh udah memaafkan kesalahan dari pelaku bully. Tapi kan sebenarnya yang salah bukan kamu. Tetap gimana ya? Kenapa kan korban bully itu nggak salah, yang salah tuh pembulinya. Kenapa korban bully harus diem? Menurut kamu gimana? Ya mungkin pemikiran gue kalau misalkan gue nggak diem, gue bakal kena juga gitu. Malah istilahnya yang ngebully gue malah nggak habis-habis nginin gue, ngebully gue. Tapi kalau dari diri lu sendiri, lu udah maafin? Udah. Apa yang lu rasain setelah lu memaafkan? Yap. Apa yang ngerasain? Lebih ini sih, lebih akrab aja sama orang yang dulu ngebully gue. Tapi nggak semuanya kan ya? Kan ada 7 orang, Nggak cuman semuanya, beberapa doang. Tapi itu luka batin lu udah ikhlas. Tentang hal Ikhlas. itu. Udah ikhlas. Ikhlas. Udah asli. Kalau gue nggak ikhlas, Mungkin nggak bakal ini bisa lagi ketemu. dong, malah berulang lagi. Tapi kalau misalnya maafin kan perasaan itu kan apa ya, suatu tindakan yang ketika lu ke orang lain kan bisa jadi akrab lagi. Nah kalau untuk diri lu sendiri misalnya kayak gue kalau semenjak maafin gue jadi lebih plong, gue jadi lebih bisa beradaptasi, gue jadi lebih bisa apa ya, nutup memori itu aja gitu. Kalau ke diri lu sendiri setelah lu maafin, Pasti kalau buat maafin cuman pasti aja tiap hari tuh kadang kepikiran, Masih tetap keingat. masih tetap keingat. dengan maafin udah perasaan lu jadi lebih enak gitu Iya, ya, dibanding lu nggak maafin atau lu dendam gitu. nggak ada dendam juga sih waktu itu, cuman udah diem aja. Nah, ini maaf nih, mungkin pertanyaannya agak sensitif, tapi pernah nggak sih kamu setelah pas ngalamin bullying terus ngerasa frustasi dan mikir untuk gitu? Pernah nggak? Kalau frustasi nggak ada sih. Jadi Sekedar ya nyampe Kesel rumah, kesel. Kenapa tiap hari dibully terus? Cuman karena salah paham kan. Oh berarti ngerasa bersalah banget berarti ya abis kayak gitu ya? Abis Ya nggak merasa bersalah juga sih, cuman gue mikirnya gitu, kenapa gue dibully terus? kalau lu sendiri juga mempertanyakan hal itu Iya, ya? kenapa Apa yang salah? ya. Dan yang kena gue lagi tiap hari itu, hampir tiap hari itu. Tapi setelah udah sekarang nih, kalau dipikir-pikir lagi, tahu nggak jawabannya? Selain yang kamu jelasin karena diem-diem, mungkin ada salah dari pembulinya atau Kalau dari gue sih mungkin dulu karena apa ya? Mungkin ya istilahnya gue gue main cuman dia nggak seneng gitu. Jadi seneng ada ya kayak contohnya tuh kayak dulu misalkan gue lagi istirahat kan, terus ada bocah, gue dulu bawa apa sih namanya, kayak gantungan kunci lah ya, gantungan kunci gue diinjak sama dia. Terus gue nggak sengaja ngedorong dia, terus dianya nggak terima. itu terjadi gara-gara salah. Iya, salah paham doang. Terus mungkin sama dia kan dibikin serius kan. Akhirnya gue di kelas, gue duduk di bangku sambil diinjek-injek kepala gue. Anjir. Kepala, Iya. pakai kaki. Iya kan gue di meja gini ya. Oh. Terus Terus itu kamu nggak ngeberontak atau gimana? nggak ngeberontak sih, cuman kayak mungkin kan mental gue dulu belum kuat banget ya. Berani ya, belum Terus terlalu. gue dulu anaknya cengengan kan. Udah dari situ pas kepala gue diinjek, gue rada ini langsung cengeng gitu, langsung nangis. Iya Cuman- pastilah ya, apalagi SMP di Iya. berapa orang itu pasti. Emosinya masih belum stabil ya. Iya. Tapi sekarang udah bener-bener udah nggak ada lagi kan yang ngelakuin nggak itu. ada. Karena mungkin orang udah pada dewasa dan udah Iya. ngelakuin, udah ngerasa. Terus kalau mungkin misalkan ada pembulian lagi, yang gue rasain mungkin
lebih baik gue udah diem aja. Kalau gue lanjutin ya nggak berakhir Udah tahap pasrah gitu. Iya, Pasrah udah atau pasrah. memang males gitu? males ngeladenin aja sih, biarin dia aja yang capek, kitanya mah sibuk aja, sibuk ini sendiri. Oke, terakhir nih, pesan untuk para pembuli apa? Pesannya Untuk para pembuli. aduh Kan sekarang lagi emang banyak ya, emang bocil-bocil SD SMP Iya. tuh emang banyak yang ngebully. Menurut kasih deh pesan untuk mereka, mana tahu Ya, pokoknya nggak untuk bocil SD sih, pokoknya siapapun yang ya pembuli ya sebagai pembuli. pesannya sih kalau bisa jangan ada lagi lah pembulian, karena kan ada pasalnya juga tuh. pasal berapa tuh bang? Aduh nggak tahu gue gue pernah baca ada pidananya juga. Yang penting kalau misalkan ada salah paham tuh diomongin baik-baik, jangan sampai ada kekerasan lah, kan lebih enak gitu. Oh iya, berarti lu benar-benar menantang keras pembulian ya? Yalah, masa korban bully mendukung pembuli? Oke, kasih ya Dimas. Iya. Makasih banyak Dimas. Kasih.